terjadi di negeri Batak, di tanah Sumatera. Ada seorang bapak tua, marganya marga Pasaribu. Dia kebetulan mendapat undian berhadiah. Yang hadiahnya itu 1 miliar. Mestinya ini menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga karena dapat undian berhadiah 1 M. Tetapi anak-anak dari Pak Pasaribu ini menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Karena Pak Pasaribu ini ada sakit jantungnya. Tak boleh mendengar kabar-kabar yang mengagetkan. Nanti kalau diberitahu dia dapat undian berhadiah 1 M, melonjak kegirangan, kaget, ujungnya serangan jantung, mati. Maka dilematis bagi anak-anaknya. Maka kumpullah semua anak-anaknya, mereka rapat. Bagaimana caranya menyampaikan informasi ini kepada bapak kita? Nanti dia kaget bagaimana? Mereka tak menemukan hasil bagaimana caranya menyampaikan kepada bapaknya. Tapi mereka ingat, oh iya ada Romo kita. Juga orang Batak Romo ini. Kebetulan marga Hasugian. Semarga dengan saya. Ada Romo Hasugian itu. Romo itu kan pintar omong ke bapak. Biarlah kita minta tolong kepada Romo itu menyampaikan. Mereka sepakat menjumpai Romonya dan mengatakan bagaimana kisahnya. Romo ini mengatakan gampang, beres. Serahkan kepada saya. Berita baik ini. Besoknya datanglah Romo ini menjumpai ke rumah Bapak Pasaribu ini. Horas Pak Pasaribu, Horas Romo kami. Oh ya, silakan kita duduk dulu minum kopi, makan pisang goreng begitu. Mulailah Romo ini melancarkan misinya ini. Pak Pasaribu, kita berandai-andai dulu ya katanya. Oh boleh Romo. Seandainya ada seorang yang sudah sangat tua ingin menyeberang di jalan raya. Dan dia takut menyeberang. Dan Bapak ada di situ. Apa yang Bapak lakukan? Oh Romo, tentu saya tolonglah. Kakek-kakek yang sudah tua itu saya seberangkan dia untuk menyeberang katanya. Mantap. Pak Pasaribu itu berandai-andai. Andai-andai kedua. Seandainya ada seorang anak kecil umur 6 tahun nyasar di gereja ini. Dia nangis-nangis. Tak tahu pulang ke rumah. Ketika ditanya, di mana rumahmu? Rumah saya Pak di Jalan Haji Lebar. Oh Haji Lebar agak jauh dari sini ya. Oh iya. Bagaimana? Apa yang Bapak buat? Tentulah Romo saya antar dia ke tempatnya. Saya tahu di mana Jalan Haji Lebar itu. Mantap. Nah, andai-andai ketiga Pak Pasaribu. Seandainya Bapak diberi uang 1 M. Mau Bapak kemanakan ini? Mulai Pak Pasaribu, Romo jangan mengada-adalah. Seandainya Pak Pasaribu hening sejenak dan dia berkata, Romo, seandainya ada uang di hadapan saya ini milikku 1 M, langsung ku bagi 2 ini Romo. 500 juta memang untuk saya, 500 juta lagi saya beri ke Romo. Terserah Romo mau buat apa untuk 500 juta ini. Mendengar Romo ini mendapatkan uang 500 juta. Dia menjadi kaget dan kena serangan jantung langsung mati. Jadi Romonya yang mati. Karena kaget Tuhan 500 juta mau dikemanakan uang ini. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kristus hari ini memberikan kepada kita peringatan. Awaslah dirimu dengan ketamakan. Ketamakan itu artinya terlampau mencintai harta dan kekayaan yang dia miliki. Harta kekayaan itu secara luas kita pahami tidak hanya soal uang. Tetapi juga mungkin soal pangkat, jabatan, dan kedudukan. Itu semua adalah kekayaan kita. Maka Kristus mengawaskan kita, hati-hati. Anda jangan terlena, jangan tamak dengan segala kekayaanmu itu.
Tamak itu berarti rakus, berarti tak mau puas-puasnya, tak pernah bisa cukup. Selalu ingin mengeruk harta dan jabatan itu. Hati-hati dengan itu, karena kita terlampau melekat dengan itu, maka hidup kita menjadi seperti membangun menara gading sendiri. Kita itu menutup mata dan hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Coba lihat saudari dan saudara dalam Injil tadi. Orang kaya itu nampaknya dia kaya, punya banyak harta. Tapi dia kesepian. Bahkan dia berkata kepada dirinya sendiri. Sudah banyak hartaku. Apalagi yang mau kubuat ya? Oh iya, nanti saya akan membangun lumbung yang lebih besar lagi. Kususun di sini. Maka setelah kususun semua banyak hartaku, kukatakan, nikmatilah jiwaku, bersenang-senanglah. Lihat, dia berkata kepada dirinya sendiri. Dia tidak punya orang lain teman untuk bercerita, teman untuk berbagi kegembiraan hartanya ini. Karena dia berjalan sendiri membangun menaranya, maka dia kesepian. Maka dua saudara tadi yang satu datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, suruhlah saudaraku itu berbagi harta denganku." Dia bertanya kepada Kristus sebagai guru. Dan Kristus memang guru yang sejati. Ketika bertanya kepadanya, dia mengajari bagaimana sikap kita kita perlakukan terhadap harta kekayaan yang kita miliki. Maka saudari dan saudara, di awal tadi saya katakan, akar dari segala penderitaan adalah kemelekatan. Mengapa kita banyak menderita dalam hidup ini? Karena kita terlampau melekat dengan kekayaan kita. Kekayaan kita itu bisa harta, bisa pangkat, bisa jabatan. Tapi juga kekayaan kita bisa intelektualitas kita, ide-ide kita. Kita terlampau melekat kepada itu. Dan akhirnya kita menganggap yang lain tidak lagi penting. Maka dikatakan kalau kepada orang kaya tadi, ketika dia sudah mati dengan segala macam hartanya itu, mau kemana lagi hartanya itu? Orang kaya itu lupa untuk menderma, berbagi kepada orang lain. Maka sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus ialah sebesar apapun kekayaan kita, harta kita. Agar hidup kita sungguh-sungguh bermakna di dunia ini. Hidup kita menjadi berkat. Bagikan itu kepada orang lain. Jangan membangun menara gading sendiri agar kita tidak kesepian di dalam hidup ini. Agar kita tidak merasa bahwa kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Jadikan apa yang kita miliki jalan untuk semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada sesama. Amin.